saudara-saudara jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan semangat ibadah dan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Pada hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan hari raya Idul Fitri, hari yang sangat memberikan kebahagiaan bagi kita kaum muslimin. Sebab hari ini merupakan kemenangan di mana kita semua selama sebulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil memerangi nafsu dan syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti berdusta, menggunjing orang, menipu, hasud, dengki, dan lain sebagainya dari semua perbuatan yang tercela. Sebaliknya, selama 1 bulan itu kita telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan salat tarawih, tahajud, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya dari semua amal yang terpuji dan mulia. Semoga semua hal yang baik berlanjut terus setelah hari ini dan hari-hari yang akan datang. Hari ini disebut hari kemenangan karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah berbuat kebajikan, mereka akan memperoleh keluhuran dan kemuliaan di dalam buku catatan mereka sebelah kanan. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan memperoleh di dalam buku catatan kerugian dan penyesalan sebelah kiri. Di dalam hadis marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan sebagai berikut, yang artinya, apabila telah datang hari raya, maka turunlah malaikat ke bumi di tiap-tiap negara. Lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru dengan suara yang dapat didengar oleh setiap makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberi kenikmatan dan yang mengampuni dosa besar. Pada waktu itu, apabila mereka keluar menuju ke tempat salat hari raya, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan buruh bila mana dia telah mengerjakan pekerjaannya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Lalu Allah berfirman, sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka dalam menjalankan puasa dan salat mereka. Allah berfirman lagi, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan keluhuranku. Pada hari ini kamu sekalian tidak minta kepadaku perkara apa saja yang berguna bagi akhirat kalian, kecuali pasti aku mengabulkan memberinya. Sekarang bubarlah kalian dengan membawa ampunan karena kalian telah ridho mengikuti perintahku, dan begitu pula aku ridho kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika menghadapi hari raya ini, kita sebagai muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak belian, besar atau kecil, semuanya wajib mengeluarkan zakat
sebanyak 2,7 gram berupa beras. Zakat fitrah ini dibayarkan dari mulai awal bulan puasa sampai hari terakhir berpuasa. Yang lebih utama adalah dari mulai terbit fajar sampai sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Bagi anak-anak atau budak belia, maka orang tua atau majikannya yang wajib mengeluarkan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah manifestasi rasa sosial kita kepada fakir miskin yang hidup selalu dalam kesulitan. Kalau dalam suasana kegembiraan dan kebahagiaan seperti ini kita tidak mau peduli dengan nasib mereka, maka sungguh kasihanlah mereka. Padahal dalam agama Islam diturunkan kepada kita semua, tiada lain adalah untuk menuntun kita kepada jalan yang lurus dan terpuji, saling peduli antara satu dengan yang lain. Apakah pantas jika di saat bersukaria seperti ini, sementara di kiri kanan kita terdapat sesama saudara Muslim masih ada yang hidupnya serba kekurangan? Mereka meneteskan air mata bersedih. Sudah barang tentu hal itu tidak pantas sama sekali. Merupakan perbuatan tak terpuji, tak patut dilakukan oleh seorang Muslim, di mana salah satu kewajiban orang Islam adalah saling tolong menolong, mempunyai sifat kompak, solidaritas dan bertoleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh umat Islam yang kelebihan hajatah makan untuk sehari semalam pada hari raya bagi dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat al-fitri min Ramadan al-nas sa'an min sha'ir ala kulli hudrin atau adli zakarin atau unta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada setiap orang, merdeka atau budak belia, lelaki atau perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta benda yang kita miliki, maka zakat fitrah pun untuk membersihkan diri dari segala noda. Artinya dengan zakat fitrah itu kita dibersihkan dari sifat-sifat keji dan kotor seperti tamak, rakus, kikir, sombong, dengki dan lain sebagainya, dari semua sifat yang tercela. Maka berbahagialah kita karena kita telah dapat menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan, melaksanakan ibadah-ibadah lain, dan pada akhir bulan puasa kita mengeluarkan zakat fitrah. Firman Allah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat kepada Tuhannya lalu ia salat. Sedemikian besar faedah zakat fitrah ini sehingga Allah menggantungkan diterimanya ibadah puasa ini apabila sudah membayarkan zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaum syahr Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Artinya puasa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Hafs bin Syaikhari. Maksud hadis di atas ialah bahwa puasa Ramadan yang telah dikerjakan 1 bulan penuh tidak
bakal diterima Allah Subhanahu wa taala sebelum mengeluarkan zakat fitrahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sesuai dengan kebesaran hari raya ini, maka Allah telah menghalalkan kepada kita semua makanan dan minuman yang sebelumnya Allah haramkan kepada kita walaupun itu halal sebelumnya. Sebab itulah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan memperbanyak amal kebajikan sebagaimana yang telah biasa kita lakukan. Marilah kita saling memaafkan dengan bersalam-salaman antara kita atau kepada orang yang selama ini bermusuhan dengan kita. Mari kita bersilaturahmi dengan mengunjungi orang tua, para guru, dan orang-orang yang harus dikunjungi. Mari kita pererat tali persaudaraan sesama Islam. Kita hapus segala perselisihan dan kesalahpahaman, kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan saling kasih sayang, sehingga makna hari raya Idul Fitri benar-benar terasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa talatu man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasiran wa dakhalahu Allahu jannata bi rahmatihi qalu wa ma kunna ya Rasulullah qala tu'ti man harama wa tasilu man qata'a wa ta'fu amman zalama fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Ada 3 perkara, barang siapa mau mengamalkannya, niscaya Allah bakal menghisapnya dengan hisap yang ringan dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu para sahabat bertanya, apakah 3 perkara itu ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, yaitu kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu, dan kamu mau menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskan tali persaudaraan dengan kamu, dan kamu mau memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya. Apabila kamu telah berbuat seperti itu, niscaya kamu bakal masuk surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tadi malam kita bertakbiran bersama-sama menyambut hari raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah kita lalui adalah lebih baik dari bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jumpa dengan bulan Ramadan tahun-tahun itu. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'aidin al-faizin as-sa'ilin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكوم الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب
ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور، وسلم تسليما كثيرا. فعما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم جل الله فيه على عباده كل مقيم وساكن، فيباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا للشعائر في كل مكان قائل. فقال الله تعالى فلم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والقرآن والمنكر والفحق والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين وأهدم أعداء الدين خصوصا إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يحفظكم ويحفظكم ولذكر الله أكبر.